Gadis 4 tahun mengumpulkan sampah di Hubei telah memicu kemarahan. Saat ekonomi China melambat, kondisi hidup masyarakat China semakin tertekan. Sebuah video yang menunjukkan seorang gadis kecil mengumpulkan sampah di prefektur Ansi, Hubei, menarik perhatian banyak orang, tetapi dengan cepat dihapus dan komentarnya dinonaktifkan. Pada tanggal 28 April, sebuah rekaman mulai beredar di internet di China Daratan yang menunjukkan sebuah jalan sempit yang dipenuhi mobil dan becak. Seorang gadis kecil yang berusia 3 atau 4 tahun terlihat mengumpulkan sampah di samping bak sampah. Dalam rekaman tersebut, pria yang tampak khawatir mendekati gadis kecil itu dan bertanya apakah ia mengumpulkan botol. Gadis itu mengangguk sebagai jawaban dan pria tersebut mengambil botol kosong dari mobilnya dan memasukkannya ke dalam kantong yang dipegang oleh gadis tersebut. Dia bertanya pada gadis itu di mana ibunya berada, tetapi jawabannya tidak jelas. Kemudian, pria tersebut bertanya apakah gadis itu pergi ke sekolah dan gadis itu menjawab tidak. Dari mobilnya, pria tersebut mengambil uang dan camilan dan memberikannya pada anak kecil tersebut. Subtitle menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di kota Ansi, Provinsi Hubei, dan anak kecil itu berusia 4 tahun. Video itu diposting oleh stasiun B di daratan China. Banyak orang teringat akan kemurahan hati otoritas Partai Komunis China, PKC, terhadap para pelajar Afrika oleh video ini. Seorang pengguna Weibo dari Shandong mengatakan bahwa kurang dari 1 pelajar Afrika saja sudah bisa membantu keluarga anak kecil tersebut. Membawa para paman hitam itu untuk dipekerjakan dan anak itu bisa lulus kuliah dengan nyaman. Menghancurkan panci dan menjual besi juga seharusnya membuat orang-orang asing senang, kaya dan bahagia. Ayuro beberapa orang mengungkapkan kekhawatiran anak kecil itu berjalan sendirian. Botol bisa berubah menjadi mobil, saya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Seorang pengguna mengaku, saya menontonnya 3 kali dan mencoba membedakan antara yang nyata dan palsu. Tetapi setelah memandang mata anak kecil tersebut, saya tahu bahwa situasi keuangan keluarganya telah menciptakan bayangan di hatinya. Hais, saya merasa sedih. Pengguna Twitter bernama News Investigation membagikan video tersebut dan menyatakan keprihatinan atas kondisi anak kecil tersebut. Pesan tersebut menjadi viral dan menarik perhatian banyak netizen, yang menyebabkan banyak repost. Meskipun demikian, bagian komentar ditutup dan video asli dihapus dari stasiun B. Namun, video masih dapat ditemukan di berbagai platform media sosial di daratan China. Terdapat upaya untuk membantah klaim yang dibuat dalam video tersebut, yang menyatakan bahwa anak kecil tersebut marah dengan ibunya karena memungut sampah. Menurut pernyataan tersebut, anak kecil tersebut memutuskan untuk memungut sampah itu sendiri dan ibunya mengikuti dan memintanya untuk melanjutkan. Namun keaslian klaim ini dipertanyakan oleh netizen yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam narasi. Mereka mempertanyakan mengapa ibunya tidak muncul dalam video dan mengapa anak gadis itu pergi dengan orang asing. Kondisi pakaian gadis kecil itu dengan manset kotor dan rambut yang kusut juga menunjukkan bahwa dia memang memungut sampah. Penderitaan warga biasa China lebih lanjut diangkat dalam video pensiun yang diambil oleh UP, pemilik stasiun B, dan Douyin blogger Akeong pada tanggal 14 Maret tahun ini. Video tersebut membahas daya beli sehari-hari orang biasa yang sudah pensiun di Chengdu, menampilkan seorang wanita tua berusia 78 tahun dari Nanchong yang penghasilan bulanannya hanya 107 yuan dari asuransi pedesaan. Video itu dengan cepat menjadi viral, tetapi semua video stasiun BU Chenfeng dihapus, dan akun Douyin diblokir. Seorang netizen yang khawatir, baru-baru ini mengomentari toleransi sempit dari pemerintah China terhadap opini yang berbeda telah menciptakan lingkungan yang mencekik bagi diskusi publik. Bahkan ungkapan empati sekarang dianggap ilegal. Ungkapan ini menyoroti kurangnya kebebasan berbicara yang ada di China, di mana pemerintah cenderung menekan suara-suara yang berbeda pendapat. Kembali pada Februari tahun 2021, Presiden Xi Jinping membuat pengumuman besar bahwa China telah keluar dari kemiskinan. Ini dianggap sebagai salah satu pencapaian politik besar PKC. Namun selama konferensi pers sesi ketiga dari Kongres Rakyat Nasional ke-13 pada tanggal 28 Mei tahun 2020, Perdana Menteri PKC saat itu Li Keqiang melaporkan bahwa masih ada sekitar 600 juta orang yang berpendapatan rendah hingga menengah di China, yang rata-rata penghasilannya hanya sekitar 1.000 yuan. Meskipun angka-angka yang mengkhawatirkan ini, pemerintah China terus mengucurkan sejumlah uang yang signifikan ke luar negeri, sementara banyak warganya kesulitan membeli kebutuhan seperti perawatan medis dan hunian. Sejak inisiatif Sabuk dan Jalan China diluncurkan pada tahun 2013, negara itu telah menginvestasikan lebih dari 843 miliar dolar ke sekitar 163 negara, termasuk banyak negara Afrika dan Asia Tengah. Pada Agustus tahun 2022, Menteri Luar Negeri China saat itu, Wang Yi,
mengumumkan pembatalan 23 pinjaman tanpa bunga yang diperpanjang oleh China kepada 17 negara Afrika.